Selamat pagi semuanya, selamat, eee, berjumpa kembali ya dengan Kak ya. Nah, jadi hari ini adalah hari yang nanti kita akan selesaikan proyeknya ya. Nah, di sini kayaknya banyak yang izin nih, tapi nanti proyeknya pada dikerjain nggak ya? Nah, nanti coba Kak reminder ya di grup ya. Jadi ada 3 yang izin tidak hadir. Oke ya, tapi di sini semua nanti kita akan selesaikan proyek di pertemuan minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan, coba langsung ya. Nah, jadi nanti Kak akan, main gamesnya di pertengahan aja deh ya, karena kita mengejar nih codingannya sudah sampai mana dulu ya. Oke, di sini nanti akan ada, template ya dari Kak. Kayaknya template-nya kita akan jalankannya di VS Code yang memang sudah bisa dulu ya. Nah, jadi Kak langsung masuk aja dulu untuk hari ini ya. Ada siapa aja di sini? Ryu, Iqbal, Adit, Ibrahim, dan Gilbert ya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya pastinya kita sudah paham tentang interaksi antara browser ya, pengguna dengan server ya, atau klien dengan server. Nah, prosesnya ini kalian memang harus paham ya, bahwa klien itu dia meminta request ya. Ketika klien membuka browser, maka klien akan mengirimkan request. Ya, request di sini dalam artian dia meminta tampilan ya. Kemudian kita punya server web. Kita jalaninnya di localhost ya. Nah, biasanya 127.0.0 ya. Nah, dan servernya itu portnya 8080 ya. Nah, kita sudah punya, anggap saja kita sudah punya server web. Nah, nanti ini kita yang buat. Kemudian di dalamnya ada database. Database yang pertanyaan itu. Ya, oke. Di sini interaksinya sudah paham ya, bahwa maka dia dari request, maka nanti muncul respons ya. Respon ini tampilan lagi yang baru. Nah, apa saja yang kita gunakan? SQLite dan Flash ya. Nah, SQLite ini merupakan sebuah database ya, database penyimpanan ya. Flash ini seperti framework, framework yang nanti kita bisa jalankan sebuah aplikasi website di dalam server ya. Nanti jadi bisa di dalam lokal, berjalan di dalam lokal dulu ya. Pertama nanti kita akan mulai daftarkan URL. Nah, jadi URL-nya mau apa? Di situ ada portnya juga ya. Kemudian nanti ada penyelesaian permintaan dan ada session-nya juga. Nah, kalau yang SQLite ini kita sudah semua ya. Kita sudah buat database-nya, kita sudah buat query-nya, kita sudah nerima data ini belum ya. Karena nanti kan kita websitenya masih belum bisa menerima data. Tapi nanti kita akan bisa menerima data dan mengirimkan responsnya ya. Dan juga di SQLite ini nanti dia harus bisa membaca ya tentunya ya, membaca data ya atau mengirimkan ya, menampilkan. Nah, data apa yang kita tampilkan minggu lalu itu sudah buat soal dan jawaban. Oke ya, lanjut lagi. Nah, jadi nanti ada apps-nya namanya Flex. Nah, ini untuk Flash-nya sudah. Nah, ada metode get dan post. Kafik mau nanya nih sama kalian, ada yang tahu sebelumnya tentang metode ini? Ya, metode get dan post. Ada yang tahu? Yang tahu bisa Kafit kasih nih reward koin-koinan. Yuk coba dicari tahu di ChatGPT, di Google. Metode get atau post. Ayo, coba boleh cari di ChatGPT. Terus sampaikan dengan kata-kata sendiri. Nah, metode get dan post. Gimana? David kasih waktu eh 2 menit untuk cari. Hmm. Rio, oke, Rio langsung tahu nih, langsung
Gak apa-apa, dibaca aja. Metode mana? Oh, baik, Kak. Jadi, Ya, metode GET itu digunakan untuk mengambil data tanpa mengubah status server, menampilkan data di URL dan cocok untuk pencarian atau menampilkan konten. Metode POST itu digunakan untuk mengirimkan data sensitif ke server untuk membuat atau mengubah sumber daya, misalnya formulir login unggahan file. Dengan data oke, tersebut, oke lanjut. ya, Gimana? ya, udah, itu aja, Kak. Oke, good job Rio ya, bener banget jawabannya. Oke, ada yang lain? Ayo, bener banget ya. Ada mau menyampaikan pendapat sumber yang lain tentang metode get dan post. Atau yang melengkapi lagi. Coba gimana? Kafit panggil Ibrahim. Nah, Kafit meminta pendapat Ibrahim nih. Ibrahim Altamis Salim. Get dan post. Ini tuh yang ditanya perbedaan atau apa, Kak? Atau fungsinya? Ya, penjelasannya. Get itu apa, post itu apa? Hmm. Nah, di sini saling brainstorming ya. Tadi yang sudah disampaikan Ryu sudah betul. Nah, coba Ibrahim, gimana dari Yang yang sudah sumber? berinternet ya, berinternet. Kalau get itu Mm-mm. kita menambahkan data formulir ke URL dalam pasangan nama atau nilai, Kak. Oke, yang post? Kalau POST itu metode yang didukung oleh HTTP dan menggambarkan bahwa server web menerima data yang disertakan dalam isi pesan. Dia betul banget ya, Ibrahim. Kalau post itu dia akan web server itu akan bisa menerima. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini web server ya. Kemudian ini klien. Ini Ryu ya. Ryu itu punya laptop ya, laptop gaming Asus ROG misalnya. Ya. Nah, Ryu minta nih, kalau yang Gate ini kayak gini. Kalau yang Gate, Ryu minta, Ryu ketika buka website Algonova, ya, website Algonova ketika login, itu kan Ryu minta tampilan loginnya, tampilan loginnya. Nah, maka di sini Ryu aplikasinya tuh akan minta Gate ya. Get apa Kak Fit? Get data Ryu ya sebagai student. Ini web server. Web server. Nah, maka dia akan mengirimkan responsnya di sini. Nah, respon ya. Nah, seperti itu. Kalau yang post gimana Kak Fit? Oke, yang post. Misalkan tadi ini Ibrahim. Ibrahim punya MacBook ya. Kalau tadi Rio itu Asus ROG, kalau ini MacBook Pro ya. Nah, si Ibrahim itu mengirimkan metode post. Post itu artinya dari namanya aja udah post ya. Post itu artinya memposting sesuatu ya, mengirim sesuatu. Misalkan mengirimkan jawaban, ya jawaban di Algonova. Nah, jawabannya betul. Nah, maka di web server, itu akan mengirimkan respons juga. Apakah fit responsnya? Betul atau salah? Ya. Nah, jawaban benar atau salah. Maka web server dia akan menerima ya ya menerima jawaban si Ibrahim ya ini jawaban Ibrahim. Nah, kalau misalkan jawaban Ibrahim benar maka dikirim benar, kalau salah maka dikirim salah ya. Itu metode get dan post ya. Rio dan Ibrahim dapat 1 poin ya. Kita lanjut. Sekarang di sini ada get quiz. Nah,
Ini yang tadi sudah disampaikan dua teman kalian. Metode get di sini menggunakan .get. .get apa, Kak Fit? .get quiz. Nah, quiz ini didapat dari mana? Didapat dari database yang sudah kita buat di pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita buat kuisnya sampai 10 soal. Ya. Nah, metode get tadi fungsinya untuk get. Get itu artinya mengambil ya. Ya, tag lah, tag. Tag kan mengambil. Mirip ya, kayak sinonimnya. Nah, maka yang diambil apa? 10 kuis ini. Ya, nanti akan ditampilkan. Oke, ini harus paham dulu ya. Nanti Kak Fitanya di akhir untuk evaluasi. Oke, untuk create database sudah, create table sudah ya. Perintahnya di pertemuan minggu lalu juga sudah Kak Afid berikan caranya. Create table, create database ya. Insert ya, insert into, kemudian ngisi values-nya ya. Nah, kalau select ini untuk menampilkan ya, untuk mendapatkan informasi. Oke ya, ini sudah juga, sudah. Oke. Template HTML-nya harus Kak Afid kirim ya. Di sini sudah. Oke, silakan dibuka. Di sini Kak Afid sudah buatkan sebuah template. Dibuka dulu. Kak Afid coba bisa nggak ya? Hmm, Algonova-nya bisa baca ini. Oke, buka Visual Studio Code masing-masing. Ya, VS Code-nya bukan yang VS Code dari Algo ya. Dipisahkan saja. VS Code-nya bukan yang dari Algo. Dinonaktifkan ya. Karena database yang kita gunakan database dari lokal kita ya, bukan kita gak gunakan SQLite. Jadi code-nya dia langsung dari nembak di situ. Silakan dibuka dulu. Ini pakai VS Code biasa kan, Kak? Iya, VS Code biasa. Oke, VS Code biasanya seperti ini. Grafik share screen ya. Kalian sambil lihat ya, ganti-ganti tab. Oke, kita akan buat template. Karena judulnya hari ini adalah template, maka kita akan buat sebuah template Flash ya. Yang pertama sudah ready dulu belum? Aku tanya dulu. Dibuka dulu. Kita akan buat folder dulu ya. Jadi gini, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian buat folder di dalam eh, data kalian ya. Sang Nah, Kavit sudah buka folder, buat folder ya. Nah, foldernya kasih nama M6L7 strip sun strip 10. Ya, Kavit open folder yang sudah Kavit buat foldernya tadi. PP2 class. Nah, maka hasilnya seperti yang ada di sini. Ya, begini hasilnya. Coba ini Kavit nih kali. Ya, ini hasilnya. Ya.
Ya, yang sudah konfirmasi ke Kak Fit siapa aja yang sudah buat folder dan buka VS Code. Kak Afin mau tanya Iya, Kak. iya Ryu, silakan. Gimana? Ini file terus new file ya Kak? Oh, iya new file boleh, new file langsung. Coba Kak Fit lihat punya Ryu. Mana Ryu? New file, Ya, new file terus ininya di close dulu aja, new di X, file. ininya di X dulu. Ininya di X. Loh, Bukan itu, bukan VS Code-nya. wow, wow, wow. Sorry, sorry. Sorry Kak, Tap sorry di, Kak. ya, tap di dalamnya aja. Nah, Visual Studio Code. ya. Terus habis itu share, Iqbal sudah Iqbal. share, share screen. Udah Kak Fit, udah. Sudah, mantap ya. Ini mana Kak? Mana coba tunggu teman yang lain ya Bal ya. Aku pakai VS Code yang Ago nggak apa kan Kak? Nggak apa-apa kalau memang bisa ya. Soalnya Kak Fit tadi cek dia nggak bisa baca database yang di dalamnya gitu deh. Oh, New file, new Ini ya, file, Python. Python Klik. file. Oke, ini di save, file, save dulu. Nah, Gimana? ini file. Nah, Oh ya, save save ya. as. Ya. Kamu buat folder, sekalian buat folder di mana nih? Kamu bisa simpan di mana? Di Saya biasanya OneDrive. di ya OneDrive. Buat folder dulu aja, new folder. Ya foldernya ya Kak ya. Mm-mm. Oke, Kasih oke. nama foldernya tadi. Python, Python habis itu Masuk ke dalamnya. ini. Masuk ke dalam dulu. Nah, Udah. oke, Terus habis kamu. Oke, ini nama filenya adalah quiz aja. Karena kamu kan itu formatnya udah Python. Quiz aja dah. oke, Save. sip, Oke, ini coba diklik yang ini. sip, Nah, open. open, Nah, tadi di OneDrive itu ya, select folder. Dah, sip, itu udah. Langsung select folder aja. select folder. Ini yang bawah. Oke, gitu ya. Nah, Ya yes. saya itu. Klik with Spy-nya. Display. Dah, Oke. kita akan siap ngoding ya. Sudah semua? Aman? Oke, yang mau pakai VS Code Algo boleh ya. Oh, Kalau VS VS Code Code apa boleh? boleh karena tapi nanti harus install ini dulu kelasnya ya. Oh, ya nggak Nah, apa-apa. sama aja Masuk. kok pip install. Oke, kita akan mulai ngoding. Pertama kita buat quiz.py-nya ya. Sudah kelihatan? Nah, di sini ini sebenarnya sudah pernah kita buat ya. Coba dibuka LMS-nya di nomor ke berapa ya? Masih ingat nggak? Kafit cek dulu. Kafit lupa ya. Di nomor berapa? Masih ingat nggak? Di nomor ke... Ini pernah Kafit kirimkan kalau tidak salah. Di grup juga ya. Kayaknya lesson 27. Ya, lesson 27. Sepertinya ya, lesson 27. Ya, ini yang quiz.py. Ini Kafit kirimkan saja di grup ya. Ini sudah waktu itu kita pernah coding. Silakan salin. Nah, di grup sudah Kafit kirimkan. Salin kemudian ditempel di quiz.python.
Sudah disalin semua? Sudah ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, ada yang tahu nggak apa? Dari kode quiz.py ini. Yang pertama, dari quiz.py, ada yang perlu kita ubah nggak template-nya? Ada yang tahu? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Nah, yang harus kita ubah yang pertama adalah di bagian kalian lihat. Di sini ada namanya database. Namanya apa? Database ya. Database ini kalian ubah. Kalau ini template-nya punya Kafit, kalian ubah dengan database kalian masing-masing. Silakan dicek di database adminnya sendiri. Ya. Nah, gimana caranya? Waktu minggu lalu. Kalau yang menggunakan SQLite, gunakan SQLite ya. Ada DBMS-nya sendiri. Kalau menggunakan yang kayak Kafit kemarin pakai XAMPP. Ya, dibuka dulu XAMPP-nya, Apache dan MySQL-nya di start. Kemudian diketik di Google Chrome localhost php myadmin. Nah, dicek di situ database-nya yang kalian buat namanya apa. Kemudian diubah kodenya. Ayo, sekarang masing-masing di share screen dan dipraktikkan. Kafit akan lihat untuk coba masing-masing Kafit penilaian. Ya, silakan masing-masing share screen. Kalau tidak share screen, nah itu penilaiannya tidak ada. Sambil ditunjukkan kodenya sudah diubah apa belum. Ya, ini Kafit sambil melihat kompetensi yang sudah didapat ya. Oke, punya Ibrahim sudah dibuka. Good job. Dilihat database-nya namanya apa. Oke, punya Rio kemarin masih problem ya. Oke, punya Iqbal sudah dibuka, tinggal diganti. Kalau ada yang error nih, MySQL connector ya kayak punya Iqbal, itu nanti tinggal gini aja. Pip install MySQL atau gini. Hafid kirimkan ke grup. Nih, di meeting chat Hafid kirimkan. Nah, gitu aja ya. Nanti otomatis nggak ini, nggak error ya. Gimana cara nyari namanya ya Kak? Ketik di Google Chrome itu kalau udah dijalankan localhost php myadmin. Nah, gitu. Oh, Ega nggak jadi. Tadi Loh, Ega kirain jadi izin ya. Kak, Iya, nggak apa-apa Ega. Iya Ibrahim. saya pas install MySQL ada error, Kak. Gimana coba? Kafit lihat go to for MySQL client running set. Coba Kafit ganti ininya. Nah, yang ini aku boleh tak ya yang ini imporkan Nih, saja, importkan saja dari SQL aku. boleh juga. Pakai yang ini Oh, coba.
Yang MySQL-nya masih error. Coba mungkin punya Iqbal juga. Nah, kalau nggak error berarti aman. Oh, kuning itu masih ada error nih. Pakai ini nih. Pip install MySQL connector strip Python. Tadi Ini, localhost my admin ya, Mister. Iya. Oke, Nah, sip. itu. oh ya Hmm. Kak, ini seharusnya keluarkannya bagaimana ya? Yang mana, Soalnya Gilbert? sabar, yang ini aku ngeran ini malah bilangnya internal server problem. Yang mana itu ya? Ya, di Nah, sini di sini aku kan bentar, sabar di mana tuh linknya? Di sini kan nih bilangnya sudah buka nih running on HTTP yang sini. mm-mm. Tapi pas aku pencet ini bilangnya internal server. Oke. Coba kembali dulu. Nah, karena dia nggak connect ininya ya. Nah, ini. Rafid kadang cek memang dia errornya di ini. Berarti kamu internal server get 100 ya. Indeks HTML-nya dia nggak ngambil nih. Ini indeks Hanya dari HTML-nya sininya nggak mau bukan. ambil. Hah? Iya, karena gitu ya. Ini kan servernya bukan server yang di lokal ya. Kalau VS Code Algo ini ya, kan dia berjalannya di servernya Algo. Nah, jadi berbeda nih, berbeda karena kamu mau ngambil database yang dari jalanin database yang ada di lokal punya kita sendiri, ya kan, di laptop kita sendiri, Yes. kita web server kita sendiri, maka dia nggak akan bisa get lintas gini, lintas server dia. Nah, ini makanya Kafit anjurkan untuk menggunakan VS Code yang biasa gitu. Dari ini. Masalahnya aku nggak malas download download itunya lagi. Gimana Malah tuh? Oh, nggak mas, maksudnya. ya buat template baru aja. Kalau ini sih, nah di extensionnya tinggal dilepas gitu. Bisa sih sebenarnya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya kayak gitu jadi. Karena server error. Dia nggak bisa baca ininya. Hmm. Tuh ya. Tuh di bagian indeks ya, indeksnya. Lima ratus. Oke, Kafit lanjut dulu bentar ya. Ini sudah diubah semua? Punya Rio sudah diubah belum? Sudah ya. Adit juga sudah. Dia belum bisa dijalankan ya. Oke. Sudah, sekarang kita buat folder ya. Klik folder di sini, ketik namanya template ya. Kemudian di dalamnya tambahkan file namanya question.html dan result.html. Question dan result.html. Silakan dibuat seperti ini. Question, result. Kafit udah buat folder ya. Folder template, di dalamnya ada question dan result HTML. Nah,
Kita akan coding yang question.html ya. Yang question.html, silakan ketik tanda seru seperti ini. Kemudian enter. Di question ya, tanda seru, enter. Udah. Tanda seru, enter. Question. Ya, di question HTML. Nah, sekarang di question HTML kita ubah title ya. Nah, di bagian head kita ubah menjadi question. Ya. Ubah titelnya menjadi question. Oke, sudah. Sudah buat question HTML-nya, Ryu? Question. Kok ini sih? Bukan folder. Ya, Nah, ya, kalau maaf, maaf. foldernya namanya templates ya. Nah, di dalamnya ada 2 file. Dibuat dulu foldernya, buat dulu aja. Foldernya buat dulu. Nah, templates. Templates. Oh, templates. Nah, question HTML-nya masukin ke template. Nah, ya, move. Buat lagi di dalamnya ada satu lagi result HTML. Result HTML. File. Nah, kemudian buat programnya. Oke, di dalam body kita tambahkan metode namanya metode ini. Post ya. Ntar aku mau tanya, aku maaf ya gangguin dikit, maaf ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Bagaimana untuk tambahkan Python aku menjadi kayak ke directionary path-nya itu kayak Java? Lupa aku. Gimana? Boleh dilihat dulu, Kafit. Gimana gitu? Aku udah nama Python-nya ini, tapi aku lupa bagaimana bagaimana kasih taruhnya ke direction path aku. Mm-mm. Ini bukan from ya, tapi form kebalik. Bukan, udah aku download Python-nya ini, tapi nggak mau ngeran, nggak mau ngeran. Gimana di situ Python data.py. Bukan, Um, ini untuk tes saja, biar bisa mm-mm. cek kalau Python aku ada atau tidak. Oh, ini belum jalan ya? Ya, Belum bisa bukan, jalanin ya? nggak bisa dijalanin. Aku coba Mm-mm. pakai ngeran ini saja biasa, bilangnya nggak ada Python. Coba Windows R. Doa, Windows plus R. oh Windows per R. Oke, CMD. Ketik kayak gini. Python spasi min version. Python apa? Spasi min strip version. Oh, oke. Di spasi. Spasi strip version. Stripnya bukan gitu. Spasi strip version. Ya, version. Python was not. Oke, berarti kamu belum punya Pythonnya ya. Pertama kamu gini dulu. Buka. Udah udah download sini. Udah aku Oh, download. udah dijalanin belum? Udah dijalanin. Udah aku ada Python di dalam sini. Ini Oke.
Udah masuk ya. Harusnya berarti gini. Coba di ketik di search itu ada namanya env, environment, Apa? environment variables, Sabar. Apa? environment variables. Environment. Ketik ketik aja env. Nah itu, Oh, aduh, itu dia. nah itu. Udah, orang. Oh, yang ini. Oke, baru Oke, ingat. ketik Masih. pad, klik padnya, masuk ke dalam Hmm. padnya. Kita buat dulu di sini Oh, new. Oke, sekarang kamu buka di dari direktorinya app data lokal, lokal. ya app data. Kamu cari itu dulu ya, lokal disk C. Itu kamu buka users. Agak males. Eh, setelah sini aku tahu bagaimana caranya. Terima kasih Sarya untuk bantuin. Oke, sama-sama. Sip. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah coffee check dulu ya. Rio sudah buat, Iqbal sudah, Adit sudah, Ibrahim sudah ya. Ah, ini kurang huruf M Ibrahim. Nah, form, 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 form. Ah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kita buat pakai form method post ya. Nah, karena kita punya namanya table, sebuah table namanya question, kita buat di sini H3, kita buat akurawal 2 kali, spasi, question. Oke, silakan dibuat seperti ini. Kemudian kita buat ini. Ma, Ya, dibuat radio, name-nya adalah answer, value-nya A, ya. Ini kita tik A. Nah, ini di dalam datanya key option A. Ini ada ini. Oh, ini kita buka baru, Ega. Ini bukan nomor ya. Jadi buka VS Code yang dia bukan pakai VS Code Algo ya. Ini VS Code yang nggak ada extensionnya ya. Karena dia beda server nanti. Oke, silakan dibuat. Karena kita sampai D, A, B, C, D ya. B, C, D, B, C, D. Nah, seperti ini. Jadi kita panggil setiap baris field-nya ya. Ini ada question, ada option A, option B, option C, option D. Ya, itu adalah field dari table yang sudah kita punya ya. Silakan dibuat. Kenapa Kak Fit nggak langsung kirim aja salinannya? Nah, kalau biasanya kalau ngirim salinan, eh, ini ya, langsung salin itu bingung nanti. Bingung setiap fungsinya ya. Jadi nggak ada experience buat ngoding gitu ya. Nah, makanya harus belajar ngetik ya. Tipenya radio tuh tipenya yang kayak mana?
Nah, coba ada yang bisa jawab nggak? Radio, tipe radio tuh yang bentuknya seperti apa? Dalam form yang kemarin kita pelajari. Bulat kan Kak? Betul, Iqbal ya. Bulat. 100 buat Iqbal ya. Betul. Bentuknya bulat. Nah, itu harus tahu ya. Kalau bulat tuh pilihannya hanya satu. Hmm. Kalau yang pilihannya bisa lebih dari satu apa namanya? Pilihannya yang bisa lebih dari satu namanya apa? Cek button. Sambil cek ya. Betul. Cek button atau check box ya. 100 lagi buat Iqbal. 200 jadi Iqbal ya. Check box ya. Dia bisa lebih. Jadi harus bisa bedain ya. Mana bentuk pilihan yang dia hanya bisa satu dan mana bentuk pilihan yang dia bisa pilih banyak. Kalau cuma satu tuh biasanya, wah yo, yang biasanya formnya cuma satu isinya. Sambil sambil diulas-ulas sedikit. Jenis kelamin ya. Nah, gender itu biasanya pakai tipenya radio. Kalau banyak Kafit, gimana gender? Ya nggak bisa ya. Gender kan cuma satu ya. Di Indonesia tuh milihnya satu dan hanya dua, laki-laki atau perempuan gitu ya. Hah? Apa? Apa? Udah. Beribu? Masih ini? Masih Kita, menjelaskan. Kafit akan cek satu-satu lagi. Mana nih? Sudah cukup dulu. Kita LTM. Hmm. Oke, sudah? Yang sudah siapa saja? Udah Kak. Oke, udah Iqbal. Adit sudah? Sudah Kak. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Nah, question HTML sudah Kafit begini aja. Tambahin satu lagi. Namanya button submit ya. Nih, tambahnya di mana? Tambahnya di bawah. Sini. Nah, makanya kenapa kemarin kita sudah belajar tentang form ya. Makanya Kafit ngajarin kalian tentang form dulu. Nah, nanti kita sistemnya form-form begini ya.
tambahin button, tipenya submit ya. Kalau submit tuh biasanya hanya kotak. Terus kasih nama submit. Boleh submit, boleh simpan ya. Tapi biasanya submit sih untuk ya, silakan ditambahkan. Di bawahnya ul ya. Ul ini sebuah ininya, kolomnya ya. Oke. Sudah question HTML sudah selesai. Kita geser ke result. Ya. Result ini adalah hasil ya, result HTML. Yang submit sudah ya, seperti ini. Oke. Oke. Sudah, kita lanjut ke result.html. Result.html sama, ketik aja tanda seru, enter. Kita ubah titelnya menjadi result. Nah, kemudian di body, itu kita buat H2 saja, nggak usah besar-besar ya. Nah, oke, kita kasih message. Message ini apa, Fit? Pesan ya. Kemudian kita buat href. Nah, di sini ada URL for, di dalamnya ada home ya. Nanti kita buat path ya. Main lagi gitu ya. Nah, result HTML selesai seperti ini saja. Kita akan buat simple web server kita sendiri ya, versi ujian. Nah, ini kayak ujian quiz ini bisa diimplementasi nih di kelas kalian ya, sekolah kalian. Saya udah buat web server gitu ya, untuk ujian. Jadi ujiannya pakai ini. Nggak perlu pakai kertas lagi ya. Saya buatin database-nya dulu, Bu, Pak. Wah, keren nih kalian. Project-nya. Oke, yang sudah bisa confirm ke Kafit, nanti Kafit cek. Adit sudah Kak. Oke, Adit sudah. Keren. Kafit udah cek. Sip. Aku juga Kak. Udah. Oh, oke. Sudah juga. 100, 300 ya. Nah, mana yang lain? Ibrahim, Darwin. Nah, ini. Udah Kak, saya udah Kak. Oke, Gilbert, Ega, Pak, aku mau Rio. tanya sesuatu, Pak. Ya, Gilbert, silakan. Kenapa bilangnya ini katek modul ya? Katek modul bilangnya pas. Pas apa? Nah, coba cek dulu. No module name Flash. Oh, berarti kamu harus install Flash dulu. Apa? Install apa? Install gininya dulu sebentar. Tapi buatkan ya di meeting chat. Gini. Hmm, oh kok everyone ya. Nah, gitu. Gilbert udah Di lihat? di mananya itu harus installnya di command prompt. Ya, di komen aja langsung.
di ini aja, di terminalnya aja tadi dalam VS Code-nya. Oh, bisa. Apa di situ? Pip is network connected. Kamu harus install pipnya dulu berarti. Hanya Ian harus install. Mm-mm. Install pip kasar. Kayak install pip itu coba di CMD, Kavi cek dulu Windows R, Windows R, CMD, pip min version sudah ada belum di situ? Kalau belum ada, tambahin lagi petnya berarti. Nggak ada ya? Coba petnya udah bener, coba belum. Kavi cek NV-nya. Bentar. Biasanya kalau install Python itu dia ada otomatis untuk nambahin petnya ya. Nah, coba ketik lagi petnya, klik lagi petnya. Petnya, oke, petnya bukan yang launcher ya. Kamu masukin yang launcher ya. Oh enggak, yang ini sebenarnya ke save yang ini tadi. Tadi aku sudah kasih taruh yang Python biasa. Apa? Coba Kavi cek ininya di ininya. Hmm, data lokal program Itu bagaimana program? paling bawah coba pay programs. Nah itu programs. Klik. Di situ ada Python, Python 313. Nah itu buka Python 313. Ininya disalin petnya. Ininya kamu salin ke sini, di sini. Klik Bentar ininya. aku ikut ya. Nah, Ctrl C. Hmm. Oke, terus masuk ke NV-nya. Mana buka lagi NV-nya. Nah, ininya diedit aja. Boleh. Nah, itu. Oke. Yang ini saja. Ya udah langsung itu. Iya, pakai yang itu aja nggak ada. Jadi nggak double. Itu dihapus aja nggak apa-apa. Satu aja buatnya. Dah, itu dihapus aja. Delete. Oke. Nah, itu coba oke dulu. Buka lagi. Udah di oke belum? Nah, coba buka lagi. Apa sih? Yang itu tadi, NV-nya. Masih ada satu lagi deh kayaknya. Gak otomatis yang ini. Sama satu lagi. Nah, iya belum di save tadi. Kamu harus oke nih, bukan disilang ya. Oke. Nah, tambahin satu lagi. Pet lagi. New. Nah, coba buka di foldernya, folder. Masuk ke script. Ada script di situ. Oke. Salin lagi ininya. Nah, di sini ada pipnya. Book salin. Masuk ke NV. Oke. NV-nya kembali lagi. Minima Sabar. saja. Mm-mm. Meeting meeting Oke. controlnya malah ngeblocking ngeblocking aku pencet-pencet. Ya, oke, oke lagi. Dah, oke. Apa? Eh, Yang ini aku takutnya langsung menjadi otomatis kembali lagi. Enggak, tenang. Nah, ini close dulu CMD-nya, close dulu CMD-nya. Oke, coba lagi. Windows R lagi. Pip min version. Nah, oke. Sip. Sekarang Nah, sekarang kamu pip install flash. Di situ di algonya, di sininya. Iya, di terminal ini. sabar aku. Pip install flash. Oh, gini aja. Kamu close dulu VS Code-nya, buka lagi. Ya, gitu ya. Pip install flash. Biar aku nggak membuang waktunya, boleh dah Acer nanti kasihkan aku codingannya nanti. Boleh, boleh. Nih, Kavit kasihkan langsung karena tadi sudah semua ya. Di grup ya. Oke, Sar. Oke, Maaf ya, ini Sar. question aman aja. Kavit selalu bantu kalian. Nih, ini yang question HTML ya. Ini yang result.
Oke, makasih, Oke, Sar. sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa Kak Fit nggak langsung kasih di awal, Kak Fit? Biar kita ngetik ya. Ngetik. Sekarang, static style.css-nya. Nah, CSS. Di awal juga kita sudah pernah ngoding CSS harusnya ya. Memang harus ini. Pertama, kita buat sebuah folder yang namanya style. Oh, bukan di sini ya, sorry. Di sininya. Nah, style. Folder. Oh, jangan style, jangan style. Gini aja. Nah, Oh ya folder benar ya, ya. gini aja. Kok nggak bisa keluar ya? Di sini, sorry. Di luar sini, klik ininya. Kasih namanya static aja, static. Ya, karena nanti di dalamnya bisa ada style.css sama JavaScript ya. JavaScript itu untuk modelan kayak interaktifnya ya sebuah website. Static, buat folder namanya static, kemudian di dalamnya dikasih Oh, style.css. Nah, silakan. Nah, seperti ini. Oke. udah Kak. Sudah, oke, thank you. Confirmnya. Kita lanjutkan. Pertama, tadi kita punya tag apa aja banyak ya. Tadi di question sama di resultnya ya. Kita coba cek, Kafit akan bahas dulu. Ada namanya body. Berarti kita akan buat bodinya. Kemudian ada H3, ul, li, dan button ya. Kita ketik body, body. Nah, nah, yang pertama untuk font family-nya, Kafit buat, oh langsung dibuatin ya. Dan kayak gini. Font family, Kafit mau dia buatnya apa ya? Arial deh, Arial ya. Sans serif. Nah ini boleh. Jangan lupa dikasih titik koma. Kemudian backgroundnya Kafit mau white ya, warna putih itu ya gini aja. Kemudian untuk colornya warna abu-abu tuh berapa ya? 333 ini abu-abu kayaknya. Ya. Kemudian paddingnya 30 pixel. Nah, padding ini apa Kak Fit? Padding itu kayak bentukan gini, padding. Nah, jarak antara objek dengan objek yang ke dalam. Ini padding namanya. Nah, ini mah nanti di next step ya, front end. Kalau kalian lanjut ke front end, itu akan dibahas lebih detail ya, dalam. Oke, untuk bodinya kita sudah. Kemudian kita punya H2 dan H3. Tinggal buat seperti ini aja. Nah, ya. Kemudian H2 dan H3 tuh colornya kita buat abu-abu aja ya. Nah, abu-abu. Kalau abu-abu lagi sama ya. Kalau tulisannya H2 abu-abu. Oh, warna biru aja kali ya. Warna biru apa? Hmm, coba Kak cek di paletnya itu 2C, 23E, 50. Nah, warnanya kayak dong doker ya, biru dongker. Oke, kita punya form dan kita punya result box ya untuk hasilnya.
Kafit mau backgroundnya dia warna white. Ya. Apa ini? Oke. Kemudian padding, Kafit buat 20 pixel. Kemudian max width-nya 500 pixel ya. Marginnya auto aja. Oke. Border radius 10. Kemudian box shadow Kafit buat menjadi 0,4 pixel, 12 pixel, terus RGBA 0,1. Dah seperti ini. Ya, dibuat dulu ya. Oke, yang sudah bisa confirm Kafit ya, sudah. Izin foto Kak. Oke, boleh. Foto. Sip. Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Boleh, mau difoto dulu Kafit. Yo, monggo foto. Ini cara kerja front end, rasanya capek nian. Ya, front end developer itu begini ya. Sebenarnya ini Kafit yang Kafit ajarkan nih kalian menjadi seorang full stack developer. Ya, front end iya, back end juga iya ya. Nah, pengalaman baru ya. Oke, lanjut lagi, dikit lagi kok ini. Kafit buatnya nggak banyak ya, stylenya. Apa? Ini versi yang Kafit buat sendiri ya. Kafit Oh, nggak. Oke, lanjut lagi. Di sini buat. Oh, kenapa jadi banyak gini? Oke. Nah, ini yang ul-nya. List, style ya. Jangan kalau dix tuh nanti dia nggak. Paddingnya kita buat 0. Ya.
Kalau kalian pakai Emmet lebih cepet ya. Bukan Emmet sih ini Kavit. Kayak GPT ini apa? GitHub Copilot ya. Kayak otomatis gitu. Ada rekomendasinya. Tapi perlu dikasih tahu juga ini kayaknya bukan ideally-nya bukan margin aja, tapi margin bottom. Nah, oke, tambahin ul dan li. Selanjutnya, ini di bagian input, ada di dalamnya, itu tipenya yang radio dulu. Kita belum buat yang tipenya radio ya. Radio. Nah, ya, ada background color. Background colornya ini Kavit. Lihat warna biru itu 3498 YB. Ini biru. Backgroundnya warna putih. Paintingnya Kavit buat 10 pixel dan 20 pixel. Woi, apa ya? Dan 20 pixel ya. Kemudian bordernya jangan ada border. Font size-nya berapa? Di sini Kavit buat kalau 12 kekecilan, 14 kekecilan ya. 16 aja buat 16 pixel. Kursornya nanti otomatis dia jadi pointer. Kemudian border radiusnya 5 pixel aja cukup. Ya, buat 3 ini dulu. Silakan. Nah, kalau sudah di-confirm. Dikit lagi ya. Dikit lagi kita akan jalankan web server kita. Dari ini kenapa nggak ada keluar itunya ya, Sir, yang untuk linknya, Sir? Gimana? Coba Ini lihat punya apa mau ini? Python data.py. Udah udah aku bikinkan yang ini. Kalau saya kayak ganti-ganti dikit karena bilangnya ketik tabelnya. Mm-mm. Oke, itu dia nggak bisa coba scroll ke bawah lagi. Oke, kayaknya ada yang belum di ini deh. Ini apa, Result Sir? HTML-nya di belum ada nih. Bentar. Kamu belum punya result HTML di sini. Bisa HTML. Iya, nih filenya kan belum ada nih. Maksud, Nih, ini kan ada result HTML. Di sini punyamu belum ada. Nah, data.py itu apa? harus dipisahkan. Dia di luar dari folder. Dia masuk folder gitu. Maksudnya Folder. Ini belum lengkap. Jadi, result HTML-nya belum dibuat nih. Kan kamu baru buat question.html. oh, ini harus bikin oh oh Satu lagi, result. Template-nya ikutin Kavit aja. Bentukan ininya. Bentukan apa? Table-nya. Bukan table tapi sih. aku bikinkannya agak bahasa Inggris loh. Oke, nggak apa-apa. Bahasa Inggris. Bukannya ini, aku bikinkannya kayak ini. Gimana? Version A,
Oh, ini nama tabelnya ini Q ya. Q-nya besar nih. Nih, P-nya huruf besar ya. Harus Answear ini. Ini Answear. Tuh kamu harus lihat satu-satu ya. jadinya maksudnya aku harus tengok codingannya dengan hati-hati ini. Iya, betul ya. Nah, itu coba question mana tadi? Kamu harus baca satu-satu tuh ya. Hmm. Select from question itu tab ini ya, table ya, nama tablemu question kan? Ya, sama tabelnya question. Ya udah berarti jangan diubah. Select all form itu ya, bintang itu all. Session question itu, nah get all question itu udah Yang bawah betul. sini skor, yang current score questionnya ini bagaimana ya? Itu maksudnya nanti skornya itu variabel yang Kavit buat ya. Ininya Wah, ya itu biarkan saja itu. biarkan saja atau aku ganti. Biarkan saja, biarkan saja. Itu nanti otomatis kayak tersimpan gitu ya. Dia akan baca sendiri. Oke, Tuh, jadinya answer itu yang kamu baca tuh, answer tadi punyamu tuh. answer. Mm. Banyak yang ini ya. Mister, Iya, saya mau tanya ini, Mister. boleh. Saya udah share screen ya? Mana? Oh, Belum baru-baru. ya? Ini gimana ini, Mister? Style CSS-nya. Ya, itu betul kok. Kurang ini, kurang kurang aku awal kamu. Oh, kurungan. Sini nih aku rawal, di sini aku rawal, Oke. atas sama bawah ya. Shift. Loh, Kalau punya Gilbert tadi dibuat dulu resultnya ya. Result HTML-nya dibuat dulu. Nih, kamu sambil lihat punya Kavit. Nih, ada dua nih. Question sama result. Kemudian dia dimasukin ke dalam folder templates ya, biar nggak berantakan. Jadinya yang ini dong, codingannya ini harus. Ya, itu kan sudah Kavit kirimkan di grup ya. Kamu tinggal salin aja sebenarnya. Nanti tinggal sesuaiin dari codingan yang Kavit kirim, sesuaiin sama nama field setiap tabelemu. Jadi kan ada kolom ke atas tadi optionmu apa ya? Tadi answer, questionnya Q-nya huruf besar. Ya, itu disamain. Nih, kalau lihat punya Kavit kan di question HTML ini optionnya sesuai ya. O-nya huruf kecil gitu ya. Hmm. Jadi yang ini name-nya ini aku ganti lagi dah answer ini. Jadi answer. Eh, Database-nya nggak usah diubah. Jadi codingannya aja yang disesuaikan gitu ya. Bukan Sama maksudnya punya. yang ini, sir. Answer, Mana? answer yang ini, answer menjadi answer. Iya, betul. Optionnya betul nggak tulisan optionnya huruf besar apa huruf kecil itu? Aku pakai point. Oh iya, poin A ya, poin A, poin B, gitu ya. Gitu aja. Maaf Kita ya, sir. lanjutkan. Nggak apa-apa, namanya belajar ya. Kita Hmm, lanjutkan lagi. Di sini Kavit, udah dikit lagi ya. Dari input sudah. Setelah input, di bawahnya tuh ada namanya ini ya. ah, Oke, yang background color sama yang border radius, ini kita pindahkan. Ya. Ini kita ganti jadi margin right ya. Hmm. Nah, ini button ya. Begini yang tadi ya, pindahkan. Ini kebalik, bukan input, tapi button. hasilnya ada di hasilnya menjadi apa ya, sir? Kalau di run,
Nanti hasilnya spesial nih ya. Kita lihat. Jadi kayak bentuk website lah, website ujian. Kalian pernah pakai website nggak sih ujiannya? Belum Belum pernah ya? pakai. Pakai Google website. Google Form paling ya? Enggak, Google Form apa? enggak pakai modul. Modul. Hmm, Sepada ya. iya. Nah, ini bisa kalian implement nih ya. Implement di project kalian ini di sekolah ya. SMA, SMA, SMK yang TKJ ini diapresiasi nih, keren nih. Ya, oke. Tadi kebalik ya. Button dengan inputnya jadinya begini. Ya, oke, sudah? Nanti ada keluarkan apa namanya? Pastiran itu akan keluarkan browser dasar. Keluarkan apa? Pastiran codingannya akan dikasihkan link kan source-nya. Iya, link. Bukan link sih, URL ya. Iya, Sebutan. tapi aku ketik nasi. Mm-mm. Nanti muncul kok. Kamu install ininya dulu aja, extension Python run-nya. Nanti Kafit bantuin. Biar nanti dia bisa muncul nih, tanda play di ujung kanan ya. Punyamu kan nggak ada tanda play ya di ujung kanan ya? Iya, Iya, iya. Nanti Kafit bantu buat itu dulu. Satu-satu ya. Kita lanjutkan lagi. Sudah? Button? Sudah ya. Sekarang Kafit buat buttonnya biar dia semakin cantik ya, pakai hover. Nah, kemudian yang A-nya jangan lupa dibuat. Text decoration kita buat menjadi non ya. Warnanya Kafit mau dia white aja. Kemudian background colornya Kafit mau yang dia warna hijau kalau ini ya. Gimana ya? Ini hijau itu 2 ECC71. Nah, hijau. Padding itu Kafit buat 10 dengan 15 pixel. Kemudian border radiusnya gak usah besar-besar. Cukup 5 pixel saja. Dan yang terakhir, A-nya ada hover background color-nya. Sudah, selesai. Ya, silakan dibuat dulu ya. Kalau yang sudah bisa confirm ke Kafit, kita jalankan sama-sama. Ini style CSS-nya bisa dibesarin, Mister. Mungkin saya kayaknya ada yang kurang nih. Besarin. H2. Apa? Kamu di atas ini? Boleh share codingannya nggak, Mister? Kok Nanti kalau udah jadi baru Kafit share. tadi tadi Kak Afid 39, kok saya baru 18 ya? Gimana coba? Ini Mister, style CSS-nya. Coba. Ya. Style CSS-nya saya pendek sekali. Oh, itu punya kamu 1 sampai 18. Badi ya. H2, H3. Betul kok, 19. Oh, ini kamu kurang max width, margin auto, border radius, border shadow, Oh, border radiusnya kurang ya? border radius itu betul kok. Margin auto itu sudah ya. Oh, iya udah bener. Oh, ini kamu nggak enter aja di nomor 10. Enter ke nomor 11 coba. Enter 19 itu. Nah, Oh, udah oh, ya gitu. Sabar, oke. sabar ya, aku tengok ke atas lagi nak yang sir. Nah, ini boleh boleh.
Aku belum kode yang bagian sini ini tadi karena apa tuh aku lagi sibuk yang Mm-mm. Bisa di capture aja ya, capture screenshot ya. capture screenshot ke Google Image, copy paste. Pakai ini OCR ya. Iya, Kenapa Kavit nggak kasih? Ya itu ya, biar ngoding ya, biar ngoding. Hmm. Biar ada experience ngoding. Biar ngerasain ngoding itu menyenangkan ya. Enggak Kavit, melelahkan ngoding itu. Nah, Jadi nanti kalau sering. misalkan melelahkan tuh sebenarnya bisa terbayarkan ya. Terbayarkannya gimana Kavit? Duitnya ya, gede-gede gajinya. Oh, capek depan komputer kayak gini, tapi gajinya ya. Wow, penghasilannya bisa 10 juta, 2 digit, 15 juta. Cuma dari rumah. bukannya zaman sekarang yang itu mereka lebih ngecarikan statistis ya. Nah, masih banyakan ini ya. Sekarang udah serba digital, lebih lebih banyak ini. Ya, front end developer ya, Iya, back end developer. Statistis itu hanya inilah di perusahaan ya. Perusahaan biasanya yang untuk mengolah data itu masih terbilang Kavit sih nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu banyak sih. Lebih banyak ini front end developer, back end, yang di ya. demand atau yang di hire. Dua-duanya Hmm. banyak ya. Kamu bisa cari aja di Jobstreet, di LinkedIn. Kavit nih, oh cari kerjaan nih, As- Yes. nih, Kavit kasih tahu. Kemarin Kavit sempat tahu di soft apa namanya soft edge ya. Kavit coba nyoba-nyoba ikut nih. Ikut apa? Kavit kemarin baru submit ya. Submit 1 jam dibayar $12. Tahu nggak $12 tuh berapa? 200-an. Wih, sering Rio sering ini ya, sering exchange duit ya. Kok tahu bisa 200.000? Gampang itu, Mister. Oh, gampang ya. Siap, siap. Ini Ya, itu 12 sampai 16. $12 itu 200.000 ya. Kalau $10 aja 166. Ya, berarti 200.000 ya, 200.000 pas lah. Nah, Kavit kemarin baru ngerjakan sebuah ini ya, task untuk ChatGPT ya. Nah, ini dia kerjanya online dari rumah ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan Nih, kok. ya $12 per jam. Kemarin Kavit yang GPT ini. Kavit ngerjain yang ini. Basic ya, masih. Ya, Kavit nggak mau yang ribet-ribet. Yang jelas ini. Tinggal nunggu masih di pending. Ya. Hmm. Kalau website nih yang kita kerjakan, exam PP. Ada Kavit? Ada nih. Nah, nih yang Kavit ajarin. Itu ada. $20 per 1 jam. Berapa gajinya? 320. 320 tuh. 1 jam exam PP. Levelnya intermediate. Ya, berarti artinya di tengah-tengah. Nggak sulit banget, nggak mudah banget. Ya, $20. Lumayan ya. Ya. Kalau yang misalnya senior-senior gitu gimana, Mister? Nah, itu yang advance ya. Yang advance nih. Nih, yang advance nih. Terus apalagi kita pelajarin HTML. Nih, kita pelajarin $12 per jam. Kavit, aku mau. Boleh kalau kalian
Nanti kalau misalkan ada lagi Kafit assign. Ya. Nah, apalagi CSS ada nggak CSS di sini? Oh, nggak ada ya CSS ya. HTML. Plus tuh ada nggak? Plus. Ada ya, tapi udah intermediate. Kalian belum nyentuh JSON nih ya. JSON tuh kayak inilah untuk format sebuah server ya. Kayak pengiriman data JSON pakai JSON. Ini ada yang lebih nih. Taksnya kayak mana sih, Kak Fit? Kita coba lihat. Nah, nih, Kak Fit membuka wawasan kalian tentang pekerjaan yang ada di dunia. Oh, ini already task pending. Coba Kak Fit riset dulu ya. Kayaknya Kak Fit harus di ACC dulu deh, baru bisa cek untuk dapetin job yang satu lagi. Wes, Ini baru kemarin nih Kak Fit, masih 0 USD. Nah, ini ya. Nih, ada tasknya nih. Integrate Flash JSON Dash into the project to create a dashboard displaying real-time sales metrics. Ya, Visual Studio Code is open full screen with a Flash project load. Ya, artinya kita diminta untuk full screen nih Flash-nya ya selama pengerjaan. Gajinya berapa tadi? $20 ya. Nah, ini tinggal integrasi aja untuk membuat dashboard displaying ya secara real time ya sales metrics. Harus Udah, di record kah? record. Iya. Ini ya Kafit record ini. Nih, Kafit masih pending nih ya. Kafit diminta untuk install GPT-4 ya di dalam lokal mesin Kafit. Kemudian Kafit coding untuk cara buat ininya apa? Apa sih itu namanya? Promnya ya, untuk basis promnya terus Kafit untuk cari ini. Discuss latest trends ya ini artificial intelligence. Di record ya ini. Ada aplikasinya namanya Shroud. Webnya juga Shroud. Nah, ini Hmm. ya. Jadi belajar begini bukan hanya belajar-belajar saja, ada tujuannya. Kalian bisa cari duit dari sini. Oke, sudah kita masuk ke terminal ya. Tadi karena Kafit mulainya baru 10:05 ya, jadi dia kan ada kelas Kafit. Oke, di sini tinggal begini. Kurang huruf. Iya. Nah, di sini ada yang error nih. Cannot SQL. Oh, Kafit belum jalanin XMPP-nya. Sorry ya. Bentar. Di sini. Ini Kafit tunjukkan dulu hasil jadi. salah. XMPP-nya jalanin dulu. Kafit belum jalanin nih. Start. Oke ya. Jalanin lagi. Nah, nanti muncul link seperti ini yang kata Gilbert tadi ya. URL http://127.001. Ini localhost ya. Ini termasuk penggunaan web server kita untuk portnya 3000 ya. Oke, kita coba salin ini atau Kafit ketik aja di sini ya. http://127.3000. Nah, muncul. Tapi CSS-nya belum nyangkut, Kafit. Oh iya, CSS-nya harusnya ini bisa dijawab ya. Nah, tuh gini. CSS-nya belum nyangkut nih. Berarti kita harus buat di question dan HTML-nya. Ya, gini. Style sheet. Ini ya, Aduh, link. Nah, ini bukan href, tapi kita masukin ke di styles-nya. Itu kita copy.
Wah, Fit stop dulu. Oh, masih ulang lagi. Fit close dulu ya. Nah, punya kalian bisa nggak? PHP MyAdmin Coba. localhost yang ini ya. Ya, Kayaknya saya kemarin udah download deh. PHP MyAdmin. Oh, enggak deh. Yang ini ya, Mister, yang download ini ya. mana? Yang download ini ya. Coba cek ya. Pakai yang ini, tapi pakai yang ini. Di sini. Bukan styles, tapi style. Tarifnya nggak bisa ya? Oh, ini kurang satu. Nah, ada yang sudah bisa? Ah, begini. Ya, kurang tadi. Nih, style sheet-nya begini. Meeting chat ya. Untuk sambungin ke CSS nih. Hasilnya harusnya seperti ini. Cafe tampil. Sudah jadi. 4 tambah 2 tambah 2 4. Nah, kamu mendapatkan skor 1 dari soal 2. Kalau salah semua ya salah jawabnya ya. Mendapat skor 0. Kalau jawabannya benar semua, maka dapat skornya benar semua. Paris, Mister. Oh iya. Gitu ya. Ini jadi nih. Coba Kak Fit cek satu-satu. Boleh. Maaf, saya ada yang error Ya, kalau ada yang error langsung bilang sini. di kuisnya. Punya Rio man. Mister. Ntar boleh cek Hmm, enkodenya kalau line WhatsApp. ya, boleh boleh. Mana nih? Yang mana Lain yang mau di in module. Fluxmu belum ada ya? Pip install Flux dulu, ketik. Di sini. Iya. Gilbert Pip, mau kode yang mana, Gilbert? Yang pip akhir, install apa, yang Mister? akhirnya saja. CSS. Ya, yang CSS itu nggak ada sempet tadi ya. Aku lagi ngedebugging Eh, banyak banyak hal. oke, CSS-nya karena sudah Kafit kirimkan, ya. Maaf ya, Sir. Ya, nah itu. Ya, silakan disalin. Flash, tulisan flash gimana? FLASK. F-nya huruf besar. Nih, cek di py. Nih, flash ya. Ini sudah Kafit lihat nih. Ya, HTML aku agak aneh, Sir. nah, kenapa nih? Yang ini aku coba ngerun, yang ini malah bilangnya ada error dari Doctype. Coba. Ya, Oh, HTML nggak bisa di running. oh jadi Coba buka file ininya. Nah, ini klik ininya. Kafit mau lihat susunan struktur direktorinya. Oke, kamu oh, buat satu folder lagi. Buat satu aku folder. aku lagi. Cek. Namanya templates. Nah, ini biar rapi ya. Templates, kasih nama templates. Aku kasih taruh di sini saja. Eh, Question HTML tuh dimasukin ke templates itu dua-duanya. Yang ini questions ke template. Ya, move, move. Kemudian move. Selanjutnya Oke, dah. Kemudian
Python data.py. Di Algo sini. Ya, di ini aja di sini. Hmm? Oh, ini kamu belum. Oh, new terminal aja, new terminal. New terminal. Klik titik 3 di atas. New terminal. New term hmm? New ter- Ya, itu udah ada betul itu. Ya, hmm? ya, Bisa ya nggak itu sih? algo, algo, algo. Oke. Nah, Python data. Python Python yang ini kan. Data ya, data.py. Hah? Masuk ke ininya dulu, ke petnya algo, cd, ketik cd, spasi algo. Oh, Nah, di situ ya, jalaninnya di situ. eh, bentar, cd aku spasi algo. Kenapa? Hmm, karena dia harus masuk ke petnya ini. masih nggak ada keluar. Fluxnya udah diinstal ya. Monitornya sudah Coba diinstal. di save dulu aja, di save, kemudian close, terus dimasuk lagi. Ada lagi Oke. yang belum bisa? Saya. Ibrahim, kenapa? Kenapa Ibrahim itu? Katanya name-nya nggak define, Kak. Itu name-nya define itu kurang, kiri kanannya kurang satu lagi itu. Strip bawah, bawah gitu. Ini, nah itu kurang satu lagi, tambahin satu. Nah, kanannya. Lagi itu sama ya. Ya, oke. Coba di ini, Kafit cek di Flash Kafit nih. Cara ngatasinnya ya. Kok punya kalian nggak bisa sih? Di sini nih. Flash. Di sini. Kenapa nggak keluar keluar, Sir? Nggak keluar ya? Nggak keluar keluar. Coba langsung langsung jalankan saja coba. Langsung jalankan. Flashnya di run dulu. Flash run gini. Flash run. Ini Kafit cek di Plus lagi ini. ya Kafit lihat di GPT dia diminta untuk flash run atau device domain. Plus run data.py. Gini aja flash run aja langsung. Mudah tapi bilangnya Flash harus ada spasi run. Run. Dah enter. Enter. try flash run flash help Oh, for help. SG-nya ini ya. Hmm, oke. Berarti ada yang memang belum muncul flashnya. Hmm. Sama, semuanya sama ya, kayak gitu ya. Belum bisa muncul ya. Oke ya, Dan tahu ambil. apa? Punya Iqbal juga nggak nampil ini ya, Iya, sama. linknya ya. Oke, berarti di situ ada yang belum keinstal di WSGI-nya ya. Oke. WSGI ini mode debug. Coba Iqbal klik run, Bal.
Klik run. Nah, run debugging. Ya, yang atas. Run debug. Python debugger. Nah, Python file. Muncul nggak dia? Lagi di Muncul kan? nggak dia? Oh iya, nggak muncul ya. Fluxnya nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini coba nanti Kak Fit cari tahu dulu kenapa dia punya kalian nggak muncul ya. Semua ya, sama ya. Fluxnya mungkin ada yang belum file install semua nih. Ya udah, Kak Fit coba cari tahu dulu ya. Ya, biar tidak terlalu lama. Nanti Kak Fit di grup silakan direspon aja. Kalian kalau ada waktu senggang eh, dicoba ya. Karena di sini nanti akan semakin lama nih, nanti belum selesai-selesai ya, sudah lewat 10 menit lebih ya. Oke, ini sebenarnya sudah hasilnya jadi seperti itu karena di sini flashnya harus diinstal yang benar dulu ya. Ini sebenarnya udah keinstal sih, tapi belum dijalankan saja ya importannya. Oke ya. Nah, untuk hari ini hasilnya sih harusnya yang seperti Kak Afid tampilkan tadi. Nanti di pertemuan minggu depan, Kak Afid akan melakukan pembagian presentasi ya. Jadi nanti di next step kalian di akhir itu ada eh, tanya jawab ya terkait soal website yang dibuat ya. Dan nanti di akhir Kak Afid akan berikan materi tentang karir di bidang IT kalian ya. Nah, untuk next ke depannya, ini pokoknya minggu depan Kak Fit akan cek satu-satu juga apakah sudah berhasil semua ya. Pastikan project ini sudah berhasil nanti ya di akhir. Oke, karena waktunya sudah over juga dan di pertemuan hari ini kita akhiri dulu ya. Next, berarti kita Kak Fit akan cek juga kalian bahwa sudah selesai ininya ya. Nah, di grup Kak Fit akan kasih tahu caranya ya. Nanti silakan kalian coba step yang Kak Fit berikan. Kemudian kirim ya reportnya bagaimana hasilnya. Kalau masih error nanti Kak Fit bantu terus ya. Kak Fit fast respon ya. Jadi kalian bisa langsung chat. Kalau kalian lagi senggang, langsung dicoba ya. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum Kak Fit akhiri? Kayaknya udah siang banget ya. Kalian mau istirahat juga. Aman? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah dan cukup, kita ketemu lagi di next minggu depan dengan materi tentang karir di bidang IT ya. Dan juga Kak Fit akan cek satu-satu nih. Apakah kalian sudah berhasil? Dari Kafe cukup, kalian juga cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next kelas. Dadah, selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Afid. Masih Kak. Sama-sama Rio. Ya, Gilbert dadah. Dadah semuanya.